Biografi Ki Hajar Dewantara. Ini agak susah menceritakan riwayat diri sendiri. Tapi baiklah, hanya saja tetap singkat ya. Nama Ki Hajar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir. Nama aslinya ialah Raden Masuwardi Surjaningrat yang lahir di Yogyakarta, tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan agar dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di Al Sekolah Dasar Belanda dan melanjutkan sekolahnya ke STUVIA Sekolah Dokter Bumi Putra. Lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak dapat ia selesaikan. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Kemampuan menulisnya terasa ketika ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sediotomo, Maiden Java, The Express, Otosan Hindia, Kawa Muda, Jahaja Timur, dan Poesara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Dowes Dekker Dr. Danudirja Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo nantinya akan dikenal sebagai tiga serangkai. Pada tanggal 25 Desember tahun 1912, mereka mendirikan Indispartit, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Selain itu, pada bulan November tahun 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul Als ik in Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, dan In Vroegland maar ook allen voorin, satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal. Hingga saat ini, tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda dimuat dalam surat kabar di Express milik Dr. Dowes Dekker. Akibat aktivitas dan tulisannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Edinburgh menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara. Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, rekan seperjuangannya, menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pengasingan bagi keduanya. Dowes Dekker dibuang di Kupang sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun, mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka dapat mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya, mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus tahun 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh Europiske Akta. Pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Di tanah air, Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli tahun 1922. Taman Siswa ialah suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk dapat memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Selama aktif di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan.
Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Saat pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat Putra dalam tahun 1943, Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah seorang pimpinan bersama R. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan K. Hari Mas Mensue. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintahan sudah terbentuk, Ki Hajar Dewantara kemudian dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar Dr. Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April tahun 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Untuk mengenang jasa-jasa dan melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hajar Dewantara, pihak penerus perguruan Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirtigriya, Yogyakarta. Museum ini memamerkan benda-benda atau karya-karya Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri Taman Siswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting, serta data surat menyurat semasa hidup Ki Hajar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan, dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Kini, nama Ki Hajar Dewantara diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan Bapak Pendidikan Nasional. Ajarannya, yakni Tapuri Handayani di belakang memberi dorongan, ing madya mangunkarsa di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan ing ngarsa sang tulada di depan memberi teladan akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Selain itu, tanggal dan bulan kelahirannya, 2 Mei, dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Bahkan, pada tanggal 28 November tahun 1959 Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun ke 1959.